Jokowi di kediamannya. Oleh karena itu, Dr. Tifa pun mempertanyakan kebenaran kapan tahun Jokowi melakukan KKN. Bahkan dirinya curiga, Jokowi KKN sebanyak 2 kali. Sebagaimana yang diketahui, informasi perihal KKN Jokowi pun sebelumnya telah dibeberkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro, yang mengatakan bahwa Jokowi melakukan KKN di Boyolali pada 1983. Saat itu, Dirtipidum Bareskrim Polri juga melampirkan sejumlah foto dokumentasi aktivitas kuliah lapangan milik Jokowi. Mulai dari kuliah lapangan 1 selama 1 hari di Banjarjongawi pada 1980, kuliah lapangan selama 3 hari di Baturaden dan Cilacap pada 1982, dan inventarisasi hutan selama 6 hari di Banjarjo pada 1982. Sekretaris Desa Ketoyan Taufan Bangkit Sanjaya membantah pernyataan yang menyebut lokasi kuliah kerja nyata atau KKN ex-Presiden RI Joko Widodo fiktif. Taufan Bangkit menegaskan Desa Ketoyan sudah ada sejak 1954 dengan struktur pemerintahan yang lengkap. Adapun pernyataan Sekdes Taufan itu diperkuat dengan bukti dokumen yang autentik seperti buku latar C dan catatan pengangkatan lurah oleh Bupati Boyolali pada 13 September 1954. Terkait pernyataan yang menyebut Desa Ketoyan baru terbentuk pada tahun 2000 itu, menurutnya sangat tidak akurat dan menyesatkan. Sementara itu, warga Desa Ketoyan yakni Mbah Huri 70 tahun mengaku pernah bertemu langsung dengan Jokowi selama menjalani KKN. Menurutnya, Jokowi menjalani KKN selama 3 bulan. Bahkan Muhuri mengenang momen saat mereka bersama menuju ke Solo, Jawa Tengah untuk membeli gitar dengan Vespa. Huri menyebut gitar itu rencananya akan digunakan Jokowi untuk menyanyikan lagu Stuck on You pada malam perpisahan KKN. Namun rencana batal lantaran pengirim musik tak menguasai lagu tersebut. Lalu kesaksian lain datang dari Zainal Muhizin 80 tahun. Zainal yakin mahasiswa UGM yang tinggal di rumah Lurah Jento Abdul Wahab saat itu ialah Jokowi dan teman-temannya. Ahli digital forensik Rismon Sianipar mendadak mengunjungi kediaman dosen akademik Joko Widodo yakni Kasmujo, namun Kasmujo enggan menerima kedatangan Rismon Sianipar. Wajah Kasmujo pun menjadi sorotan lantaran dipenuhi plester. Dikutip dari Tribun Jatim, Rismon Sianipar sempat melakukan siaran langsung saat mendatangi rumah Kasmujo. Siaran langsung itu dilakukan melalui channel YouTube Village Academy pada Senin 16 Juni. Dalam video itu tampak Rismon berdiri di depan pintu rumah Kasmujo sambil melakukan siaran langsung. Lantas Kasmujo muncul dari balik pintu warung di samping rumahnya. Terlihat Kasmujo menggunakan masker putih dan plester di wajahnya. Rismon pun memperkenalkan diri dan meminta izin untuk bertamu. Namun secara tegas Kasmujo menolak dan tak menerima kunjungan dari Rismon Sianipar. Bahkan Kasmujo hanya berada di balik pintu dan kekeh tak ingin ditanya-tanya oleh ahli digital forensik itu. Kasmujo menegaskan semua urusan tidak boleh di rumah dan harus dilakukan di fakultas. Meski begitu, Rismon mencoba menjelaskan maksud kedatangannya untuk bertanya soal pengakuan Jokowi terkait Kasmujo adalah dosen pembimbing akademiknya. Rismon menanyakan soal cerita Jokowi pada tahun 2017 silam yang menyebut Kasmujo adalah dosen pembimbingnya. Lantas Kasmujo menegaskan bahwa ia bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik Jokowi. Sosok Kasmujo, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan UGM kembali jadi sorotan. Ia baru saja ditemui oleh Rismon Sianipar
sosok yang getol menelusuri dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. Kasmudjo adalah sosok yang pernah disebut sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi saat kuliah di UGM. Ia bahkan sempat ikut terseret usai menjadi salah satu pihak tergugat dalam kasus dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta atas gugatan dari seseorang bernama Komarudin, pengacara asal Makassar. Di mana ada 8 tergugat, masing-masing Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1-4 UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan Kasmudjo. Gugatan ini masih ada kaitannya dengan ijazah S1 Jokowi dari UGM yang dipermasalahkan tim pembela ulama dan aktivis TPW karena dianggap palsu. Komarudin menyatakan, ia menggugat UGM 69 triliun rupiah karena gara-gara ijazah Jokowi dituding palsu, terjadi kegaduhan. Gugatan itu terregister di PN Sleman tertanggal 5 Mei 2025 dengan klasifikasi perkara yakni perbuatan melawan hukum. Terkini, sosok Kasmudjo baru saja ditemui oleh Rismon Sianipar, sosok yang selama ini getol dan meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Momen pertemuan kedua orang itu disiarkan live streaming di sebuah kanal YouTube oleh Rismon pada Sabtu, 14 Juni 2025. Salah satu yang bikin salah fokus, salfok, oleh netizen adalah wajah dari Kasmudjo yang sudah terlihat tua dan nampak sakit. 2 buah plester tampak menempel di pipi bagian kanan Kasmudjo. Suara Kasmudjo juga tampak lemah saat ditanya oleh Rismon. Begitu juga saat berjalan, dia tampak berjalan pelan di rumahnya. Diketahui, sosok Kasmudjo pertama kali diperkenalkan oleh Jokowi ketika ia berkunjung ke UGM pada 19 Desember 2017 silam. Dalam sebuah video, Jokowi minta dosen Fakultas Kehutanan itu naik ke panggung. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada dosen pembimbing saya Bapak Kasmudjo. Beliau dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali, kata Jokowi seraya bercanda. Ia juga mengatakan, berkali-kali harus memperbaiki skripsinya. Pernyataan Jokowi itu membuat media menulis Kasmudjo sebagai dosen pembimbing skripsi. Namun dalam wawancara dengan laman UGM pada 21 Oktober 2019, Kasmudjo meluruskan bahwa dia sebenarnya dosen pembimbing akademik Jokowi. Dr. Tifa, atau Tifauzia Tiasuma baru-baru ini menyoroti tahun, di mana mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi melakukan kuliah kerja nyata, KKN, semasa dirinya masih menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan, di Universitas Gadjah Mada, UGM. Bukan tanpa sebab, pasalnya tahun KKN yang dibeberkan oleh Bareskrim Polri, dengan yang diucapkan langsung oleh Jokowi ternyata berbeda. Menit yang ditulis oleh Dr. Tifa merujuk pada sebuah video wawancara dengan Jokowi di kediamannya. Oleh karena itu, Dr. Tifa pun mempertanyakan kebenaran kapan tahun Jokowi melakukan KKN. Bahkan dirinya curiga, Jokowi KKN sebanyak 2 kali. Sebagaimana yang diketahui, informasi perihal KKN Jokowi pun sebelumnya telah dibeberkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro, yang mengatakan bahwa Jokowi melakukan KKN di Boyolali pada 1983. Saat itu, Dirtipidum Bareskrim Polri juga melampirkan sejumlah foto dokumentasi aktivitas kuliah lapangan milik Jokowi. Mulai dari kuliah lapangan 1 selama 1 hari di Banjarjongawi pada 1980, kuliah lapangan selama 3 hari di Baturaden dan Cilacap pada 1982, dan inventarisasi hutan selama 6 hari di Banjarjo pada 1982. Sekretaris Desa Ketoyan Taufan Bangkit Sanjaya membantah pernyataan yang menyebut lokasi kuliah kerja nyata atau KKN ex-Presiden RI Joko Widodo fiktif. Taufan Bangkit menegaskan Desa Ketoyan sudah ada sejak 1954 dengan struktur pemerintahan yang lengkap. Adapun pernyataan Sekdes Taufan itu diperkuat dengan bukti dokumen yang autentik seperti buku latar C dan catatan pengangkatan lurah oleh Bupati Boyolali pada 13 September 1954. Terkait pernyataan yang menyebut Desa Ketoyan baru terbentuk pada tahun 2000 itu, menurutnya sangat tidak akurat dan menyesatkan. Sementara itu, warga Desa Ketoyan yakni Mbah Huri 70 tahun
mengaku pernah bertemu langsung dengan Jokowi selama menjalani KKN. Menurutnya, Jokowi menjalani KKN selama 3 bulan. Bahkan Huri mengenang momen saat mereka bersama menuju ke Solo, Jawa Tengah untuk membeli gitar dengan Vespa. Huri menyebut gitar itu rencananya akan digunakan Jokowi untuk menyanyikan lagu Stuck on You pada malam perpisahan KKN. Namun rencana batal lantaran pengirim musik tak menguasai lagu tersebut. Lalu kesaksian lain datang dari Zainal Muhizin 80 tahun. Zainal yakin mahasiswa UGM yang tinggal di rumah Lurah Jento Abdul Wahab saat itu ialah Jokowi dan teman-temannya. Ahli digital forensik Rismon Sianipar mendadak mengunjungi kediaman dosen akademik Joko Widodo yakni Kasmujo, namun Kasmujo enggan menerima kedatangan Rismon Sianipar. Wajah Kasmujo pun menjadi sorotan lantaran dipenuhi plaster. Dikutip dari Tribun Jatim, Rismon Sianipar sempat melakukan siaran langsung saat mendatangi rumah Kasmujo. Siaran langsung itu dilakukan melalui channel YouTube Village Academy pada Senin 16 Juni. Dalam video itu tampak Rismon berdiri di depan pintu rumah Kasmujo sambil melakukan siaran langsung. Lantas Kasmujo muncul dari balik pintu warung di samping rumahnya. Terlihat Kasmujo menggunakan masker putih dan plester di wajahnya. Rismon pun memperkenalkan diri dan meminta izin untuk bertamu. Namun secara tegas Kasmujo menolak dan tak menerima kunjungan dari Rismon Sianipar. Bahkan Kasmujo hanya berada di balik pintu dan kekeh tak ingin ditanya-tanya oleh ahli digital forensik itu. Kasmujo menegaskan semua urusan tidak boleh di rumah dan harus dilakukan di fakultas. Meski begitu, Rismon mencoba menjelaskan maksud kedatangannya untuk bertanya soal pengakuan Jokowi terkait Kasmujo adalah dosen pembimbing akademiknya. Rismon menanyakan soal cerita Jokowi pada tahun 2017 silam yang menyebut Kasmujo adalah dosen pembimbingnya. Lantas Kasmujo menegaskan bahwa ia bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik Jokowi. Sosok Kasmujo, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan UGM kembali jadi sorotan. Ia baru saja ditemui oleh Rismon Sianipar, sosok yang getol menelusuri dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. Kasmujo adalah sosok yang pernah disebut sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi saat kuliah di UGM. Ia bahkan sempat ikut terseret usai menjadi salah satu pihak tergugat dalam kasus dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta atas gugatan dari seseorang bernama Komarudin, pengacara asal Makassar. Di mana ada 8 tergugat, masing-masing Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1-4 UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan Kasmujo. Gugatan ini masih ada kaitannya dengan ijazah S1 Jokowi dari UGM yang dipermasalahkan tim pembela ulama dan aktivis TPW karena dianggap palsu. Komarudin menyatakan, ia menggugat UGM 69 triliun rupiah karena gara-gara ijazah Jokowi dituding palsu, terjadi kegaduhan. Gugatan itu terregister di PN Sleman tertanggal 5 Mei 2025 dengan klasifikasi perkara yakni perbuatan melawan hukum. Terkini, sosok Kasmujo baru saja ditemui oleh Rismon Sianipar, sosok yang selama ini getol dan meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Momen pertemuan kedua orang itu disiarkan live streaming di sebuah kanal YouTube oleh Rismon pada Sabtu, 14 Juni 2025. Salah satu yang bikin salah fokus, salfok, oleh netizen adalah wajah dari Kasmujo yang sudah terlihat tua dan nampak sakit. 2 buah plester tampak menempel di pipi bagian kanan Kasmujo. Suara Kasmujo juga tampak lemah saat ditanya oleh Rismon. Begitu juga saat berjalan,
Dia tampak berjalan pelan di rumahnya. Diketahui, sosok Kasmujo pertama kali diperkenalkan oleh Jokowi ketika ia berkunjung ke UGM pada 19 Desember 2017 silam. Dalam sebuah video, Jokowi minta dosen Fakultas Kehutanan itu naik ke panggung. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Beliau dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali, kata Jokowi seraya bercanda. Ia juga mengatakan, berkali-kali harus memperbaiki skripsinya. Pernyataan Jokowi itu membuat media menulis Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi. Namun dalam wawancara dengan laman UGM pada 21 Oktober 2019, Kasmujo meluruskan bahwa dia sebenarnya dosen pembimbing akademik Jokowi. Dr. Tifa, atau Tifauzia Tiasuma baru-baru ini menyoroti tahun, di mana mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi melakukan kuliah kerja nyata, KKN, semasa dirinya masih menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan, di Universitas Gadjah Mada, UGM. Bukan tanpa sebab, pasalnya tahun KKN yang dibeberkan oleh Bareskrim Polri, dengan yang diucapkan langsung oleh Jokowi ternyata berbeda. Menit yang ditulis oleh Dr. Tifa merujuk pada sebuah video wawancara dengan Jokowi di kediamannya. Oleh karena itu, Dr. Tifa pun mempertanyakan kebenaran kapan tahun Jokowi melakukan KKN. Bahkan dirinya curiga, Jokowi KKN sebanyak 2 kali. Sebagaimana yang diketahui, informasi perihal KKN Jokowi pun sebelumnya telah dibeberkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro, yang mengatakan bahwa Jokowi melakukan KKN di Boyolali pada 1983. Saat itu, Dirtipidum Bareskrim Polri juga melampirkan sejumlah foto dokumentasi aktivitas kuliah lapangan milik Jokowi. Mulai dari kuliah lapangan 1 selama 1 hari di Banjarjongawi pada 1980, kuliah lapangan selama 3 hari di Baturaden dan Cilacap pada 1982, dan inventarisasi hutan selama 6 hari di Banjarjo pada 1982. Sekretaris Desa Ketoyan Taufan Bangkit Sanjaya membantah pernyataan yang menyebut lokasi kuliah kerja nyata atau KKN ex-Presiden RI Joko Widodo fiktif. Taufan Bangkit menegaskan Desa Ketoyan sudah ada sejak 1954 dengan struktur pemerintahan yang lengkap. Adapun pernyataan Sekdes Taufan itu diperkuat dengan bukti dokumen yang autentik, seperti buku latar C dan catatan pengangkatan lurah oleh Bupati Boyolali pada 13 September 1954. Terkait pernyataan yang menyebut Desa Ketoyan baru terbentuk pada tahun 2000 itu, menurutnya sangat tidak akurat dan menyesatkan. Sementara itu, warga Desa Ketoyan yakni Mbah Huri 70 tahun mengaku pernah bertemu langsung dengan Jokowi selama menjalani KKN. Menurutnya, Jokowi menjalani KKN selama 3 bulan. Bahkan Muhuri mengenang momen saat mereka bersama menuju ke Solo, Jawa Tengah untuk membeli gitar dengan Vespa. Huri menyebut gitar itu rencananya akan digunakan Jokowi untuk menyanyikan lagu Stuck on You pada malam perpisahan KKN. Namun rencana batal lantaran pengirim musik tak menguasai lagu tersebut. Lalu kesaksian lain datang dari Zainal Muhizin 80 tahun. Zainal yakin mahasiswa UGM yang tinggal di rumah Lurah Jento Abdul Wahab saat itu ialah Jokowi dan teman-temannya. Ahli
Ahli digital forensik Rismon Sianipar mendadak mengunjungi kediaman dosen akademik Joko Widodo yakni Kasmujo. Namun Kasmujo enggan menerima kedatangan Rismon Sianipar. Wajah Kasmujo pun menjadi sorotan lantaran dipenuhi plester. Dikutip dari Tribun Jatim, Rismon Sianipar sempat melakukan siaran langsung saat mendatangi rumah Kasmujo. Siaran langsung itu dilakukan melalui channel YouTube Village Academy pada Senin 16 Juni. Dalam video itu tampak Rismon berdiri di depan pintu rumah Kasmujo sambil melakukan siaran langsung. Lantas Kasmujo muncul dari balik pintu warung di samping rumahnya. Terlihat Kasmujo menggunakan masker putih dan plester di wajahnya. Rismon pun memperkenalkan diri dan meminta izin untuk bertamu. Namun secara tegas Kasmujo menolak dan tak menerima kunjungan dari Rismon Sianipar. Bahkan Kasmujo hanya berada di balik pintu dan kekeh tak ingin ditanya-tanya oleh ahli digital forensik itu. Kasmujo menegaskan semua urusan tidak boleh di rumah dan harus dilakukan di fakultas. Meski begitu, Rismon mencoba menjelaskan maksud kedatangannya untuk bertanya soal pengakuan Jokowi terkait Kasmujo adalah dosen pembimbing akademiknya. Rismon menanyakan soal cerita Jokowi pada tahun 2017 silam yang menyebut Kasmujo adalah dosen pembimbingnya. Lantas Kasmujo menegaskan bahwa ia bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik Jokowi. Sosok Kasmujo, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan UGM kembali jadi sorotan. Ia baru saja ditemui oleh Rismon Sianipar, sosok yang getol menelusuri dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. Kasmujo adalah sosok yang pernah disebut sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi saat kuliah di UGM. Ia bahkan sempat ikut terseret usai menjadi salah satu pihak tergugat dalam kasus dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta atas gugatan dari seseorang bernama Komarudin, pengacara asal Makassar. Di mana ada 8 tergugat, masing-masing Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1-4 UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan Kasmujo. Gugatan ini masih ada kaitannya dengan ijazah S1 Jokowi dari UGM yang dipermasalahkan tim pembela ulama dan aktivis TPW karena dianggap palsu. Komarudin menyatakan, ia menggugat UGM 69 triliun rupiah karena gara-gara ijazah Jokowi dituding palsu, terjadi kegaduhan. Gugatan itu terregister di PN Sleman tertanggal 5 Mei 2025 dengan klasifikasi perkara yakni perbuatan melawan hukum. Terkini, sosok Kasmujo baru saja ditemui oleh Rismon Sianipar, sosok yang selama ini getol dan meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Momen pertemuan kedua orang itu disiarkan live streaming di sebuah kanal YouTube oleh Rismon pada Sabtu, 14 Juni 2025. Salah satu yang bikin salah fokus, salfok, oleh netizen adalah wajah dari Kasmujo yang sudah terlihat tua dan nampak sakit. 2 buah plester tampak menempel di pipi bagian kanan Kasmujo. Suara Kasmujo juga tampak lemah saat ditanya oleh Rismon. Begitu juga saat berjalan, dia tampak berjalan pelan di rumahnya. Diketahui, sosok Kasmujo pertama kali diperkenalkan oleh Jokowi ketika ia berkunjung ke UGM pada 19 Desember 2017 silam. Dalam sebuah video, Jokowi minta dosen Fakultas Kehutanan itu naik ke panggung. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Beliau dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali, kata Jokowi seraya bercanda. Ia juga mengatakan, berkali-kali harus memperbaiki skripsinya. Pernyataan Jokowi itu membuat media menulis Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi. Namun dalam wawancara dengan laman UGM pada 21 Oktober 2019, Kasmujo meluruskan bahwa dia sebenarnya dosen pembimbing akademik Jokowi. Dr. Tifa, atau Tifauzia Tiasuma baru-baru ini menyoroti tahun, di mana mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi melakukan kuliah kerja nyata, KKN, semasa dirinya masih menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan di Universitas Gadjah Mada, UGM. Bukan tanpa sebab, pasalnya tahun KKN yang dibeberkan oleh Bareskrim Polri, dengan yang diucapkan langsung oleh Jokowi ternyata berbeda. Menit yang ditulis oleh Dr. Tifa merujuk pada sebuah video wawancara dengan Jokowi di kediamannya. Oleh karena itu, Dr. Tifa pun mempertanyakan kebenaran kapan tahun Jokowi melakukan KKN. Bahkan dirinya curiga, Jokowi KKN sebanyak 2 kali.
Sebagaimana yang diketahui, informasi perihal KKN Jokowi pun sebelumnya telah dibeberkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro, yang mengatakan bahwa Jokowi melakukan KKN di Boyolali pada 1983. Saat itu, Dirtipidum Bareskrim Polri juga melampirkan sejumlah foto dokumentasi aktivitas kuliah lapangan milik Jokowi. Mulai dari kuliah lapangan 1 selama 1 hari di Banjarjongawi pada 1980, kuliah lapangan selama 3 hari di Baturaden dan Cilacap pada 1982, dan inventarisasi hutan selama 6 hari di Banjarjo pada 1982. Sekretaris Desa Ketoyan Taufan Bangkit Sanjaya membantah pernyataan yang menyebut lokasi kuliah kerja nyata atau KKN ex-Presiden RI Joko Widodo fiktif. Taufan Bangkit menegaskan Desa Ketoyan sudah ada sejak 1954 dengan struktur pemerintahan yang lengkap. Adapun pernyataan Sekdes Taufan itu diperkuat dengan bukti dokumen yang autentik seperti buku latar C dan catatan pengangkatan lurah oleh Bupati Boyolali pada 13 September 1954. Terkait pernyataan yang menyebut Desa Ketoyan baru terbentuk pada tahun 2000 itu, menurutnya sangat tidak akurat dan menyesatkan. Sementara itu, warga Desa Ketoyan yakni Mbah Huri 70 tahun mengaku pernah bertemu langsung dengan Jokowi selama menjalani KKN. Menurutnya, Jokowi menjalani KKN selama 3 bulan. Bahkan Muhuri mengenang momen saat mereka bersama menuju ke Solo, Jawa Tengah untuk membeli gitar dengan Vespa. Huri menyebut gitar itu rencananya akan digunakan Jokowi untuk menyanyikan lagu Stuck on You pada malam perpisahan KKN. Namun rencana batal lantaran pengirim musik tak menguasai lagu tersebut. Lalu kesaksian lain datang dari Zainal Muhizin 80 tahun. Zainal yakin mahasiswa UGM yang tinggal di rumah Lurah Jento Abdul Wahab saat itu ialah Jokowi dan teman-temannya. Ahli digital forensik Rismon Sianipar mendadak mengunjungi kediaman dosen akademik Joko Widodo yakni Kasmujo, namun Kasmujo enggan menerima kedatangan Rismon Sianipar. Wajah Kasmujo pun menjadi sorotan lantaran dipenuhi plester. Dikutip dari Tribun Jatim, Rismon Sianipar sempat melakukan siaran langsung saat mendatangi rumah Kasmujo. Siaran langsung itu dilakukan melalui channel YouTube Village Academy pada Senin 16 Juni. Dalam video itu tampak Rismon berdiri di depan pintu rumah Kasmujo sambil melakukan siaran langsung. Lantas Kasmujo muncul dari balik pintu warung di samping rumahnya. Terlihat Kasmujo menggunakan masker putih dan plester di wajahnya. Rismon pun memperkenalkan diri dan meminta izin untuk bertamu. Namun secara tegas Kasmujo menolak dan tak menerima kunjungan dari Rismon Sianipar. Bahkan Kasmujo hanya berada di balik pintu dan kekeh tak ingin ditanya-tanya oleh ahli digital forensik itu. Kasmujo menegaskan semua urusan tidak boleh di rumah dan harus dilakukan di fakultas. Meski begitu, Rismon mencoba menjelaskan maksud kedatangannya untuk bertanya soal pengakuan Jokowi terkait Kasmujo adalah dosen pembimbing akademiknya. Rismon menanyakan soal cerita Jokowi pada tahun 2017 silam yang menyebut Kasmujo adalah dosen pembimbingnya. Lantas Kasmujo menegaskan bahwa ia bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik Jokowi. Sosok Kasmujo, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan UGM kembali jadi sorotan. Ia baru saja ditemui oleh Rismon Sianipar, sosok yang getol menelusuri dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. Kasmujo adalah sosok yang pernah disebut sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi saat kuliah di UGM.
Ia bahkan sempat ikut terseret usai menjadi salah satu pihak tergugat dalam kasus dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta atas gugatan dari seseorang bernama Komarudin, pengacara asal Makassar. Di mana ada 8 tergugat, masing-masing Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1-4 UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan Kasmujo. Gugatan ini masih ada kaitannya dengan ijazah S1 Jokowi dari UGM yang dipermasalahkan tim pembela ulama dan aktivis TPW karena dianggap palsu. Komarudin menyatakan, ia menggugat UGM 69 triliun rupiah karena gara-gara ijazah Jokowi dituding palsu, terjadi kegaduhan. Gugatan itu terregister di PN Sleman tertanggal 5 Mei 2025 dengan klasifikasi perkara yakni perbuatan melawan hukum. Terkini, sosok Kasmujo baru saja ditemui oleh Rismon Sianipar, sosok yang selama ini getol dan meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Momen pertemuan kedua orang itu disiarkan live streaming di sebuah kanal YouTube oleh Rismon pada Sabtu, 14 Juni 2025. Salah satu yang bikin salah fokus, salfok, oleh netizen adalah wajah dari Kasmujo yang sudah terlihat tua dan nampak sakit. 2 buah plester tampak menempel di pipi bagian kanan Kasmujo. Suara Kasmujo juga tampak lemah saat ditanya oleh Rismon. Begitu juga saat berjalan, dia tampak berjalan pelan di rumahnya. Diketahui, sosok Kasmujo pertama kali diperkenalkan oleh Jokowi ketika ia berkunjung ke UGM pada 19 Desember 2017 silam. Dalam sebuah video, Jokowi minta dosen Fakultas Kehutanan itu naik ke panggung. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Beliau dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali, kata Jokowi seraya bercanda. Ia juga mengatakan, berkali-kali harus memperbaiki skripsinya. Pernyataan Jokowi itu membuat media menulis Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi. Namun dalam wawancara dengan laman UGM pada 21 Oktober 2019, Kasmujo meluruskan bahwa dia sebenarnya dosen pembimbing akademik Jokowi. Dr. Tifa, atau Tifauzia Tiasuma baru-baru ini menyoroti tahun, di mana mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi melakukan kuliah kerja nyata, KKN, semasa dirinya masih menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan, di Universitas Gadjah Mada, UGM. Bukan tanpa sebab, pasalnya tahun KKN yang dibeberkan oleh Bareskrim Polri, dengan yang diucapkan langsung oleh Jokowi ternyata berbeda. Menit yang ditulis oleh Dr. Tifa merujuk pada sebuah video wawancara dengan Jokowi di kediamannya. Oleh karena itu, Dr. Tifa pun mempertanyakan kebenaran kapan tahun Jokowi melakukan KKN. Bahkan dirinya curiga, Jokowi KKN sebanyak 2 kali. Sebagaimana yang diketahui, informasi perihal KKN Jokowi pun sebelumnya telah dibeberkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro, yang mengatakan bahwa Jokowi melakukan KKN di Boyolali pada 1983. Saat itu, Dirtipidum Bareskrim Polri juga melampirkan sejumlah foto dokumentasi aktivitas kuliah lapangan milik Jokowi. Mulai dari kuliah lapangan 1 selama 1 hari di Banjarjongawi pada 1980, kuliah lapangan selama 3 hari di Baturaden dan Cilacap pada 1982, dan inventarisasi hutan selama 6 hari di Banjarjo pada 1982. Sekretaris Desa Ketoyan Taufan Bangkit Sanjaya membantah pernyataan yang menyebut lokasi kuliah kerja nyata atau KKN ex-Presiden RI Joko Widodo fiktif. Taufan Bangkit menegaskan Desa Ketoyan sudah ada sejak 1954 dengan struktur pemerintahan yang lengkap. Adapun pernyataan Sekdes Taufan itu diperkuat dengan bukti dokumen yang autentik seperti buku latar C dan catatan pengangkatan lurah oleh Bupati Boyolali pada 13 September 1954. Terkait pernyataan yang menyebut Desa Ketoyan baru terbentuk pada tahun 2000 itu, menurutnya sangat tidak akurat dan menyesatkan. Sementara itu, warga Desa Ketoyan yakni Mbah Huri 70 tahun mengaku pernah bertemu langsung dengan Jokowi selama menjalani KKN. Menurutnya, Jokowi menjalani KKN selama 3 bulan. Bahkan Muhuri mengenang momen saat mereka bersama menuju ke Solo, Jawa Tengah untuk membeli gitar dengan Vespa.
Huri menyebut gitar itu rencananya akan digunakan Jokowi untuk menyanyikan lagu Stuck on You pada malam perpisahan KKN. Namun rencana batal lantaran pengirim musik tak menguasai lagu tersebut. Lalu kesaksian lain datang dari Zainal Muhizin 80 tahun. Zainal yakin mahasiswa UGM yang tinggal di rumah Lurah Junto Abdul Wahab saat itu ialah Jokowi dan teman-temannya.